putranya? Alhamdulillah. Oh. Kenapa itu ceritanya? Oh. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah wa hafizakumullah bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim As-Shalihat Sekolah Victory Plus Kemang Pratama Kota Bekasi, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Untuk Keanu dan Kimberly juga tamu kehormatan. Mamanya mana? Lagi di toilet. Oh iya. Kirain dilepas sendiri gitu. Ya, kita doakan semoga dua anak ini menjadi anak yang soleh solihah, muslimah, sukses dunia akhiratnya, amin. Dan anak-anak kita semua juga, amin. Dan cucu-cucu juga kalau ada yang punya cucu. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Lagi enggak ada jadwal maulid nih. Monggo silakan. Surat apa madam sekarang? Al-Mudaththir. Al-Mudaththir itu surah ke 74. Ayatnya ayat 26. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadar lawahatul lil bashar 'alaiha 19 wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imanan wa la yartaba alladhina utul kitab wal mu'minun wal yaqula alladhina fi qulubihim maradu wal kafiruna madza aradallahu bihadza mathala
كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. Dan seterusnya ya, masih cukup panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Sauslihi saqar. Kelak aku akan memasukkannya ke dalam saqar. Saqar itu nama neraka ya. Ini berkaitan dengan orang-orang yang mengingkari Al-Quran, yang dia mengatakan bahwa Al-Quran itu hanya ucapan manusia biasa, buatan manusia biasa. Loh, ada buan? Oh, muncul. Iya. Jadi orang yang mengingkari kebenaran Al-Quran sebagai firman Allah itu diingatkan akan neraka saqar itu. Yang perlu kita ingat kembali, yang sebelumnya sudah saya bahas ya, untuk mengingatkan kembali bahwa Al-Quran itu betul-betul firman Allah, dan Allah membuat tantangan terbuka bagi siapapun yang meragukan isinya. Di surah, antara lain di surah Al-Baqarah ayat 24 itu, ayat 23-24 Allah berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ayat 23-24. Salah masih. Iya betul. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Jadi Allah mengingatkan, Allah menantang dengan tantangan terbuka dalam ayat ini. Jika kalian ragu pada isi Alkitab Al-Quran yang telah kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, kata Allah, silahkan bikin satu surat yang sama dengan Al-Quran. Kalau memang kalian meragukan bahwa Al-Quran adalah betul-betul firmanku, kata Allah, ini tantangan terbuka, siapapun boleh. Dan ini tantangan sampai hari kiamat. Silakan, kata Allah, bikin satu surat yang sama dengan Al-Quran, kata Allah. Silakan, kata Allah. Panggil orang-orang yang ahli selain Allah di antara kalian. Panggil, suruh bantu kalian untuk bikin satu surat yang sama dengan Al-Quran. Cari pulpen Bu ya. Cari enggak, itu yang cari pulpen bukan? Cari pulpen. Oh iya. Ini ada. Oh iya sudah. Oh iya ya kan. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin, kata Allah. Maka jika kalian tidak mampu, dan kata Allah pasti tidak akan pernah mampu, kata Allah, maka berhati-hatilah terhadap neraka yang bahan bakarnya itu manusia dan batu, dan itu disiapkan untuk orang-orang yang ingkar pada kebenaran Al-Quran tadi. Dan sejarah mencatat di masa Nabi masih hidup itu sudah dicoba dijabarin tantangan itu. Didatangkan para pujangga-pujangga ternama untuk membuat satu surat saja yang sama dengan Al-Quran. Dan tidak bisa. Dan Allah sudah bilang gak akan pernah bisa. Dan sejarah juga mencatat bagaimana kaum orientalis juga mencoba menjabarin itu.
Di Jakarta itu ada dosen Balaghatul Quran, sastra Al-Quran tulis di Jakarta, non muslim. Rupanya diam-diam dia berusaha untuk jabanin tantangan itu. Dan saya ulang nggak bisa dan tidak akan pernah bisa. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narul lati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Kata para ulama yang berani ngomong kayak gitu, ayo kalau nggak percaya sama kitab saya ini, silakan bikin satu surat yang sama dengan kitab saya ini. Satu surat aja, nggak usah 10, satu aja. Kata para ulama yang berani ngomong gitu itu cuma 2 model orang. Satu, orang gila. Yang kedua, orang yang sangat yakin. Dan Nabi kita Muhammad SAW terbukti tidak gila. Berarti beliau adalah orang yang sangat yakin. Maka setiap muslim yang meyakini kebenaran kitabnya, ya nggak usah ragu. Dan sepatutnya tidak ragu. Kalau ragu, langsung ditantang oleh Allah. Silahkan, kata Allah, bikin satu surat yang sama dengan Al-Quran. Itu tantangan terbuka. Makanya Al-Quran itu ya kalamullah. Itu sudah saya jelaskan kemarin. Terus kan Al-Quran itu turun dalam rentang waktu 23 tahun. Turun dalam rentang waktu berapa? 30 tahun. 30 juz Al-Quran itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Terus kemudian turun ke Baitul Izzah minas samai dunia, di langit dunia. Itu lengkap 30 juz itu. Dari Baitul Izzah langit dunia turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dicicil, turunnya itu dicicil. Selama berapa? 23 tahun. Kalau itu bikinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau memang itu bikinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pastinya tidak akan rata kualitas tulisan itu dalam rentang waktu 23 tahun. Tulisan Butis ketika masih SD, SMP, SMA, kuliah, dan sekarang sudah sudah senior. Maaf. Ya, remaja. Itu kalau dilihat tulisannya, beda nggak Butis pasti? Beda. Nggak usah jauh-jauh lah. Di antara kenakalan Facebook itu kan apa yang sudah kita lupakan kita diingatkan kembali. Karena memori itu muncul terus. Iya. Jadi tahun yang lalu dong. Saya lihat status saya itu yang 16 tahun yang lalu saya lihat. Iya. Saya lihat. Iya, bener. Saya kadang ketawa sendiri, ya Allah. Ternyata saya pernah selucu ini dulu ya. Ya Allah. Ya ada. Ya, dan lain itu. Wong saya lihat fotonya mak berapa tahun yang lalu, semak itu ternyata enggak. Artinya gini, harusnya kalau Al-Quran itu bikinan Nabi Muhammad SAW, tentu Nabi 23 tahun yang lalu dengan 23 tahun kemudian itu pasti ada ketidakrataan dalam kualitas tulisan. Tapi Al-Quran itu dari surat pertama yang turun sampai surat terakhir yang turun itu rata kualitasnya, sama tingginya, sama hebatnya, sama luar biasanya. Kalau itu buatan manusia tidak mungkin. Nah itu makanya terus kemudian sekian banyak Allah tunjukkan tanda-tanda kebenaran Al-Quran itu, kok masih ada yang nggak percaya, maka tanggung konsekuensinya. Kira-kira gitu. Itu seperti itu. Karena Al-Quran itu kan semacam peta untuk meniti jalan kehidupan baik di dunia ini, terlebih di akhirat nanti. Kalau kita tidak ikuti peta, rawan tersesat. Kalau di dunia tersesat, kita bisa nanya Google Maps. Nah kalau di akhir nanti tersesat kemana kita itu? Padahal hanya ada 2 kampung nanti itu. Kalau nggak surga, neraka. Itu dalam keyakinan kita. Allahu Akbar. Bisa dimengerti insyaallah nggih. Ya, itu. Dan saya sering sampaikan, kalau ada orang yang mengatakan, di Islam tuh banyak aturannya itu,
yang ini boleh, ini enggak boleh, ini wah banyak aturannya. Enakan bebas, enggak pakai aturan gitu. Saya mungkin sering atau pernah buat analogi di sini. Kalau panjenengan mau naik ke atas gunung, apa namanya madam? Kalau naik ke atas gunung? Trekking. Pendakian atau apalah itu. Iya, trekking. Kapan madam? Ya, nanya aja madam. Saya sudah membayangkan trekking sambil naik ojek. Ya. Ya. Baik, saya teruskan lagi. Orang mau mendaki gunung ada dua tim. Tim yang pertama itu guide-nya itu menjelaskan dengan detail guide-nya itu. Nanti kita naik, nanti di depan ada persimpangan, jangan ambil kanan, jangan ambil kiri, ambil kanan, misalnya gitu. Nanti di atas ada sungai, di sungai itu kadang dangkal, tapi hati-hati ya kalau tiba-tiba banyak ranting jatuh segera naik, karena berarti di atas ada air yang besar mau turun misalnya. Terus kemudian hati-hati di kilometer sekian, tas semuanya hati-hati dijaga karena banyak monyet. Diberitahu. Ini makanan yang bisa dimakan, ini nggak bisa dimakan, ini beracun, ini nggak beracun sih, cuman kelengar kalau dimakan. Itu apa misalnya gitu? Ya, itu. Oh, detail dia menerangkan itu. Terus ada guide yang kedua, tim kedua guide-nya itu gini. Bapak Ibu, naik aja deh, bebas. Naik aja deh, bebas. Nanti bebas, terserah bebas, sakarepmu wis bebas. Kalau Anda suruh pilih yang mana? Yang jelas kalau saya. Sehingga ketika saya masuk di hutan belantara itu, saya tahu betul mana yang jelas-jelas bisa dimakan dan mana yang tidak bisa dimakan. Sehingga saya makan tidak ragu saya. Bu Ani itu ngasih kue saya, aman Pak makanannya. Saya makan, ada telurnya dalamnya. Enak itu, Bu. Telur apa itu? Oh iya, enak itu, Masya Allah. Jadi, karena saya yakin aman, saya makan. Karena jelas aturan dari guide tadi, oh ini beracun, enggak saya makan. Saya tahu tadi dikasih tahu ini beracun kok. Atau enggak deh, enggak beracun sih, cuman kan kelengar nanti enggak jadi misalnya gitu. Makruh itu. Itu terus. Oh. Dan ketika ada problem, kita tahu solusinya. Loh, tadi Pak guide-nya ngasih tahu gini solusinya sini. Detail banget itu ngasih taunya. Oh, jalan itu tenang kita. Kenapa? Karena aturannya jelas. Dan itu lebih membuat hidup kita terarah daripada kalau kemudian kita yang kedua tadi itu. Yang kedua itu kayak lapar, ini makanan mana yang boleh apa? Kata orangnya bebas. Ya lek bisa makan dalam sebenarnya kan dalam marah bahaya orang seperti ini sebenarnya. Ketika ada problem dia nggak ngerti, dia asik aja main kira air, ternyata ada air besar dari atas kali. Karena dia merasa enjoy, tenang, terlena dengan keadaan, nggak tahu banyak monyet, akhirnya kacamatanya dicuri, HP-nya dicolong sama monyet, dibawa lari. Wah, macam-macam. Kenapa? Karena dia tidak diberi arahan yang detail dan rinci itu. Nah, Islam itu detail aturannya. Itu supaya kita ini jelas dalam melangkah. Lek iya, lek gak, ayo ngono lho, jelas wis. Jadi jelas, ini kalau memang boleh ya boleh, kalau nggak boleh ya nggak boleh, jelas. Dan ingat rumusnya ini. Ini sering saya sampaikan di mana-mana, termasuk di sini mungkin. Tidak ada hal yang diperintah dalam agama ini. Saya ulang, tidak ada hal yang diperintah dalam agama ini hingga wajib banget. Kecuali di balik perintah itu pasti ada manfaat yang sangat luar biasa. Yang kalau kita tidak ambil kita rugi, karena manfaatnya sangat besar untuk dunia kita, terlebih akhirat kita. Untuk jasmani kita, terlebih rohani kita. Dalam rohani kita. Salah nunjuk. Bisa dipahami ya? Itu begitu. Dan tidak ada hal yang diharamkan dalam agama ini hingga dosa besar. Kecuali di balik semua itu pasti ada bahaya yang menganga. Untuk jasmani kita terlebih
rohani kita, selonjor boleh Ibu, monggo. Jadi ingat sop. Nah. Ingat sopnya berjalan apa? Saya nggak bisa melupakan beliau. Gimana mau lupa? Hampir tiap kesini lewat situ. Ada fotonya. Iya, ada gambarnya. Iya. Dia kan Jawanya Jawa dan Sunda. Oh gitu, gitu. Jakarta Sunda. Betul-betul kan. Perpanjangan. Kalau Kerawang itu antara-antara kalau Kerawang. Singkatannya itu pasti Jawa. Jakarta sama-sama. Oh, Jakarta Sunda. Balik. Sehingga tidak ada hal yang diharamkan dalam agama ini hingga kayak jangan kaget ya, emang agak bercanda begini nggak apa-apa ya. Iya. Memang kita sudah seperti keluarga. Gitu ya. Oh gitu ya. Oh ya nggak. Tapi nggak apa-apa ya kayak ya. Ya tapi nggak apa-apa kayak ya. Kalau bahasa Arab ngerti bahasa Arab. Tas. Tapi ini saudara tiri. Bercanda. Baik, saya ulangi lagi ya. Tidak ada hal yang diharamkan dalam agama ini hingga haram dosa besar, kecuali di balik semua itu pasti ada bahaya yang menganga. Kalau kita terjang, baik untuk jasmani maupun rohani kita, baik untuk duniawi terlebih ukhrawi kita, pasti itu. Makanya mungkin saya sering sampaikan di sini juga. Saya kalau ke anak saya itu sering ngomong gini. Dulu tapi sekarang sudah jarang ngomong karena udah ngerti. Saya bilang, "Mas, jangan goblok," saya bilang gitu. Ketika saya ngomong jangan goblok itu, saya masih ingat ada jamaah saya negur saya. "Ustadz kok kasar sekali." "Oh, maaf, Bapak orang mana?" "Bapak orang Jogja." "Maaf Pak, kalau di Jawa Timur goblok kurang kasar," saya bilang gitu. Pekok, Mak. Baik, saya mau teruskan. "Mas, saya rubah. Mas jangan bodoh," saya bilang gitu sama anak saya. "Mas jangan bodoh." "Maksudnya apa Bu ya kok jangan bodoh?" Saya bilang gini sama dia. Orang yang tidak sholat itu Mas, itu bukan cuma durhaka kepada Allah. Dia bodoh, saya bilang gitu. Kenapa bodoh? Ada banyak manfaat di balik sholat tidak dia ambil. Orang yang menyalahgunakan narkoba, melakukan free sex, saya bilang gitu, itu tidak hanya durhaka kepada Allah, dia bodoh, saya bilang gitu. Kenapa dia bodoh? Ada banyak bahaya yang menganga di balik semua itu, tapi dia terjang. Jadi orang durhaka kepada Allah itu bukan perihal sekedar durhaka saja, tapi ada banyak hal yang berbahaya di situ yang dia terjang. Kalau sholat, nanti searching aja manfaat gerakan sholat itu, apa itu. Dan itu sudah sangat ilmiah sekali, sudah ada risetnya lah, sudah banyak jurnalnya itu, tentang rahasia gerakan-gerakan sholat itu. Bahkan saya pernah baca sebuah buku, bukan dari Google ya, saya baca dari buku. Karena saat itu Google belum terkenal, yang terkenal baru Yahoo saat itu. Baru Yahoo saat itu. Iya. Itu saya baca di buku itu, ada seorang dokter pakar neurologi dari Amerika. Itu dia dalam risetnya itu mengatakan bahwa ada bagian saraf-saraf halus di otak manusia itu yang harus dibasahi oleh darah segar. Anak Ibu Dini, betul. Iya. Iya. Saya ulang ya. Ada saraf-saraf halus yang harus dibasahi oleh darah segar. Yang itu tidak akan terjadi kecuali posisi kepala itu lebih rendah daripada pantat. Itu, dan dokter itu tercengang ketika dia melihat bahwa ada satu agama yang syariatnya itu meletakkan posisi kepala di bawah non-sewu pantat. Dan akhirnya qadarullah dia masuk Islam. Yang saya baca dalam buku itu dia masuk Islam. Dia dokter di Amerika, keturunan India kalau nggak salah. Qadarullah akhirnya masuk Islam. Terus ada pakar
psikologi dari Belanda. Kalau ini ada di Google, teman saya baca di buku juga. Contohnya di Google ada. Masih pakai bahasa Inggris kayaknya tulisannya. Namanya Van der Hoeven. Namanya itu pakar psikologi dari Belanda. Namanya Van der Hoeven. Van der Hoeven itu penasaran dengan lafaz Allah yang sering diucapkan oleh kaum muslimin itu loh. Kenapa orang Islam itu dikit-dikit Allah, ya Allah, Masya Allah, Astagfirullah, gak punya duit, ya Allah, semuanya Allah. Ada apa dengan lafaz Allah? Itu nanti bisa dibaca ya, ada di Google insyaAllah. Van der Hoeven, nanti bisa cek. Kalau saya baca di buku, saya ulang di buku loh ya, bukan di Google. Karena saya termasuk lulus tidak dengan Google. Karena nggak ada Google. Iya, karena nggak ada Google. Sekarang lulus dengan AI, dengan AI. Bahkan ada yang terbaru dengan aplikasi apa lagi itu. Wes, singkat kata singkat cerita, Google Van der Hoeven tuh ngambil nyomot lafaz Allah itu, dicomot sama dia, diteliti sama dia lafaz Allah itu. Ternyata pada huruf alifnya lafaz Allah itu, yang itu sering kita sebut dalam sholat. Ini kaitan dengan sholat tadi. Kan kita sholat kan bolak-balik Allah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Kata Van der Hoeven, lafaz Allah itu yang sering disebut oleh kaum muslimin di dalam sholat terutama maupun di luar sholat, itu lafaz Allah itu huruf alifnya kalau dibaca berulang-ulang A, itu ternyata baik untuk pernafasan, kata beliau. Lamnya lafaz Allah kalau dibaca tafhim faham, itu merefleksi otak untuk meredam keinginan yang terlalu menggebu-gebu. Sebab kenapa orang stres, depresi, gendeng, itu kan karena terlalu tingginya keinginan, kemampuan terbatas. Iya, ya tahu istilah tadi ya, ya wis itu. Baru dengar lagi Pak ada istilah. Biasanya itu waktu sholat. Iya, sablen. Iya. Sinto. Wes balik. Itu untuk meredam keinginannya terlalu bugu-bugu itu lamnya lafaz Allah yang dibaca tafhim itu. Allah. Haknya lafaz Allah itu kalau kata Van der Hoeven itu terjadi kontak antara jantung dan paru-paru dan itu bagus untuk kerja jantung. Kata Van der Hoeven itu. Tahu nggak apa kesimpulan Van der Hoeven? Orang-orang yang rajin melafazkan lafaz Allah sebagaimana dalam salat bagi kaum muslimin itu, makanya Allahnya sing tegas Allahu Akbar. Allah sing tegas Allahu Akbar. Kata Van der Hoeven, orang yang melafazkan lafaz Allah berulang-ulang dengan baik dan benar, lafaz Allah itu kata Van der Hoeven sangat efektif mengobati 1 darah tinggi, 2 patah hati. Udah, coba. 1 apa? Darah tinggi, 2 apa? Patah hati. Itu baru lafaz Allahnya loh itu. Patah hati itu tidak hanya soal cinta mah. Iya. Ya soal uang belanja nggak naik-naik gitu ya juga. misalnya. Oh iya bener iya bener kan? Patah kecewa kan ya bener. Itu untuk meredam itu insyaallah itu efektif mengobati 1 darah tinggi, 2 patah hati. Risetnya Van der Hoeven ini dikembangkan oleh para dokter di Amerika Utara. Tidak hanya lafaz Allah yang dicomot tapi seluruh Al-Quran oleh para dokter di Amerika Utara. Karena Al-Quran ini unik, pelafatan hurufnya itu kan ada makharijul huruf. A itu beda, sa, sin, shin itu beda, swad itu juga beda, to, dot, ta itu beda. Semuanya makharijul huruf, ada makharijul hurufnya. Ada makhrajnya. Maka setelah diteliti para dokter di Amerika Utara itu simpulkan bahwa siapapun yang rajin membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka kalau bahasa Van der Hoeven akan otomatis dalam diri orang itu terdapat benteng psikis, benteng kejiwaan, sehingga orang itu tidak mudah terkena penyakit-penyakit psikis. Menariknya ini, lanjutan menariknya ini, Van der Hoeven memberlakukan bagi pasiennya apapun agamanya, kalau ingin sembuh dari penyakit jiwanya, disuruh belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu Van der Hoeven. Nanti silahkan baca di Google itu ada. Kalau saya dulu bacanya masih di buku dulu bacanya. Itu ada namanya Van der Hoeven. Itu dia memberlakukan bagi pasiennya apapun agamanya, kalau ingin sembuh dari penyakit jiwanya,
dia suruh membaca Al-Quran dengan, justru dia belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu, dan kita punya itu gitu loh. Makanya kalau ada orang tidak sholat, itu rugi gitu loh. Ada banyak manfaat di balik sholat tidak dia ambil gitu. Makanya saya bilang sama anak saya, kalau nggak sholat itu cuma durhaka kepada Allah, bodoh. Saya bilang gitu. Termasuk tadi kalau kita bicara durhaka kepada Allah, ada penyalahgunaan narkoba, free sex misal dan macam-macam. Itu kan tinggal pilih itu bahayanya. Mau si pilih Raja Singa, mau gunuru apa? Iya itu. Atau virus HIV, atau ketangkep Satpol PP. Lah itu di hotel Melati. Naudzubillah. Tahu aja ada hotel Melati. Ya Allah. Ya. Saya cerita ya. Saya itu dulu waktu di Surabaya ngajar di daerah Ngagel Tirto namanya. Ngagel Tirto itu dekat Kali Jagir. Kalau arah pulang itu menuju ke arah Wonokromo, stasiun Wonokromo itu ada rel kereta. Itu sepanjang kali itu hotel bintang banyak. Sebagian orang berbuat mesum di situ. Saya lewat di situ itu, pakai sepeda ontel saya ngajar ngaji saat itu. Dan pulangnya malam. Kadang kalau ada kereta saya berhenti. Ada yang nyamperin saya, Mas. Saya kan tidak. Saya kan pakai sarung. Kata orang. Tak, enggak. Nanti tawarin itu. Tak pelorot sarungnya. Temen saya lari. Saya enggak lari. Iya, yang lari itu. Teman saya lari. Apa enggak lari menjauh. Saya enggak lari. Karena dia tahu saya bonek. Enggak, saya enggak lari. Ada kereta lewat susah bikin aja. Ya Allah. Itu real kisah nyata saya. Iya, betul. Ya. Itu doli-dolinya juga ditutup oleh itu. Ya. Lanjut sampai mana tadi? Ya wis. Sampai kalau dosa dilanggar ada bahaya mengangan. Itu baru dunia loh itu. Tadi baru manfaat dunia, itu bahaya dunia. Belum akhiratnya, manfaat akhiratnya yang luar biasa. Belum bahaya akhiratnya yang luar biasa kalau dia nggak tobat. Maunya rumus gitu aja. Bahkan dalam Islam itu ketika kita berbuat baik, ada rumus. Kebaikan itu kan kembali pada kita sendiri. Dan kalau kita berbuat yang tidak baik, keburukan itu akan kembali pada diri kita sendiri. Kalau bahasa Al-Qur'annya apa itu? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bahkan yang kita yakini balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa kali 10 minimal itu. Minimal kali 10, minimal. Balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa kali berapa? 10. Itu minimal itu. Wa jazaa'u hasanatun wa asyru amsalihha. Makanya ketika ada orang berbuat baik pada orang lain, itu kelihatannya saja dia berbuat baik pada orang lain, tapi sebenarnya dia sedang berbuat baik pada dirinya sendiri. Mau selonjor Bu, boleh silakan. Takutnya Ibu kesemutan enggak? Monggo selonjor kalau mau. Dan saya ulang, ketika seseorang itu berbuat jahat pada orang lain, sejatinya dia sedang berbuat jahat pada dirinya sendiri. Makanya ada perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang dibahas oleh Abu Laits As-Samarqandi rahimahullah. Beliau mengatakan, ma ahsantu ila ahadin wa ma asatu ilai. Li'anna Allah yaqul man 'amila salihan fali nafsi wa man asaa fa 'alaiha. In ahsantu ila ahadin faqad ahsantu ila nafsi wa in asatu ila ahadin faqad asatu ila nafsi. Aku tidak pernah berbuat baik pada orang lain. Aku juga tidak pernah berbuat jahat pada orang lain. Karena Allah telah berfirman yang artinya, siapa yang berbuat baik maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Artinya kalau aku berbuat baik pada orang lain, sejatinya aku berbuat baik pada diriku sendiri.
Kalau aku berbuat jahat pada orang lain, sejatinya aku berbuat jahat pada diriku sendiri. Itu saking jahat. Allahu Akbar. Bukan karma ya Pak. Gini. Istilah karma itu ada di agama tertentu. Kalau dalam Islam namanya balasan amal, istilahnya gitu. Nah, balasan amal. Wallahu a'lam bishawab. Pun lanjut. La tubqi wa la tadar. Iya, sakar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Artinya siapapun yang masuk dalamnya pasti habis, ludes. Tapi penghuni neraka itu la yamutu fiha wa la yahya. Dibilang mati enggak mati, hidup juga tidak hidup, antara-antara. Karena setelah kiamat dan setelah proses sirat selesai semuanya dan semuanya sudah masuk surga dan atau neraka, kematian dimatikan oleh Allah sehingga setelah itu tidak ada kematian lagi. Yang di surga dia hidup dengan kehidupan yang sempurna. Yang di neraka, kenapa? Orang kalau sudah masuk surga dan masuk neraka semuanya sudah masuk semuanya, kematian dimatikan oleh Allah. Dan setelah itu tidak ada mati lagi juga. Jadi dua-duanya untuk kematian ya, sehingga yang di surga dia hidup dengan sempurna tanpa ada kematian, yang di neraka juga hidup tapi tidak sempurna karena dikatakan la yamutu fiha wa la yahya. Dibilang mati enggak mati, hidup juga enggak hidup. Bagi yang masih ada imannya, itu masih ada kesempatan untuk bisa masuk surga. Jadi yang masih ada imannya dalam hatinya, ada kemungkinan masuk surga. Monggo Bu, monggo. Lawama nggak ngeliat ibu saya? Iya, beberapa kali nggak pernah kelihatan nih. Alhamdulillah. Tapi sehat ya? Alhamdulillah. Bapak sehat? Alhamdulillah. Nanya bapaknya, saya pernah diundang ke rumah beliau. Ketemu sama bapak beliau. La tubqi wa la tadar. Lawahatul lil bashar, yang menghanguskan kulit manusia. Alaiha tis'ata asyar. Di atas neraka itu ada 19 malaikat penjaga. Itu Abu Jahal berseloroh gini. Cuman 19, masa kalian gak berani menghadapi 19 malaikat itu? Kata Abu Jahal. Dikira malaikat itu satpam apa? Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru liyastayqinal ladina utul kitaba wa yazdadal ladina amanu imana wa la yartabal ladina utul kitaba wal mu'minun wa liyaqulal ladina fi qulubihim maradu wal kafiruna madza arada Allah bihadza mathala kadzalika yudhillu man yasha wa yahdi man yasha wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat. Dan kami bukan manusia maksudnya ya. Makanya Abu Jahal kan berseloroh, mau cuman 19 malaikat masa enggak berani menghadapi, kata Abu Jahal gitu. Dia lupa bahwa itu 19 itu malaikat itu. Dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai ujian atau cobaan bagi orang-orang yang ingkar. Agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang yang beriman bertambah imannya, agar orang yang diberi kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang yang ingkar berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini? Sebagai suatu perumpamaan, demikian Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Dan sakar itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Jadi sebenarnya gini ya, dalam Islam itu ada istilah basyir, ada istilah nadhir. Basyir itu berita gembira. Ada nadhir peringatan. Kalau di kendaraan ada gas, ada rem. Jadi fungsi peringatan itu sebenarnya sebagai rem sebenarnya.
saya ingat pernyataan Alqamah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kepada murid-muridnya, nahnu na'uddul ayati barakatan wa antum ta'uddunal ayati takhwifa, kata beliau. Kami para sahabat Nabi dulu itu menganggap Al-Qur'an itu sebagai surat cinta Allah untuk kami. Itu kata Alqamah. Kami para sahabat itu memandang Al-Qur'an sebagai surat cinta dari Allah untuk kami. Sementara kalian, kata Alqamah, memandang Al-Quran itu sebagai takhwifah, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang menakut-nakuti atau apalah istilahnya gitu. Kata para ulama, di dalam Al-Quran itu memang ada berita-berita yang menakutkan atau peringatan lah kalau bahasa kita, memang ada. Tapi semua itu lebih kepada karena Allah cinta kepada hambanya, supaya jangan sampai hamba itu celaka. Dan catat baik-baik ini. Dan ini sering saya sampaikan ya. Bahwa Allah tidak akan mengingkari janji. Itu diulang-ulang dalam Al-Quran. Innallaha la yukhliful mi'ad. Itu diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi tidak ada satupun ayat, kata para ulama, yang mengatakan bahwa Allah tidak akan mengingkari ancaman. Budini mau selonjor boleh? Mau selonjor? Oh nggih. Barangkali sudah kemeng-kemeng gini. Oh. Jadi tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah tidak akan mengingkari ancaman, itu tidak ada. Tapi kalau ayat yang mengatakan bahwa Allah tidak akan mengingkari janji, untuk janji-janji baik, itu diulang-ulang dalam Al-Quran. Tapi tidak ada satupun ayat yang Allah menegaskan bahwa Allah tidak akan mengingkari ancaman. Apa kata para ulama? Di antara bentuk kasih sayang Allah adalah mengingkari ancaman itu. Di antara bentuk kasih sayang Allah itu adalah mengingkari ancaman itu. Tapi jangan gini juga, kan Allah tidak selalu menepati ancaman. Kalau gitu kita berbuat dosa aja sih. Jangan gitu, takutnya pas Allah lagi nggak mau ngingkari kan repot. Artinya gini loh, itu berita gembira sebenarnya, bahwa peringatan-peringatan atau beberapa ayat yang nadanya mengancam itu kan sebenarnya bagian dari cara Allah menyayangi hambanya untuk kamu jangan ke situ loh, nanti tak jewer loh. Itu tujuan supaya kita itu selamat. Saya nggak tahu ya. Saya karena ibu kan ibu zaman now kan, mungkin beda sama zaman kita dulu ya, ibu kita dulu lah. Ibu kita dulu pernah nggak kita ngalami gini? Sama ibu kita dilarang. Jangan Indah, jangan. Tapi Mak Indah karena ketoke rada ya opo ngono ya, bonek gitu kan masih orang mati. Kata ibunya Bu Indah, jangan. Nanti mama jewer loh. Sering dengar kata-katanya enggak kalau orang tua dulu ya? Kalau Anda kan orang tua now itu mungkin sudah nggak ngomong kayak gitu lagi. Nah, kalau saya masih, saya kalau mau marah sama anak saya itu, aku ya izin mau marah ya, tidak boleh, mau marah saya. Anak saya itu macam-macam. Jadi ada yang dimarahi langsung bisa itu ada. Ada yang tapi saya kalau marah harus niat marah dulu. Niat marah untuk mendidik maksudnya. Jadi kata-katanya terukur, ekspresinya terukur, nggak main tangan ya, itu terukur. Kan namanya juga mendidik Bu itu. Baik sampai mana tadi? Begitu Mak Indah bonek sama mamanya, sama mama apa ibu, sama ibu di Indah, dipendong. Iya, gitu. Iya, tersangka. Tapi nggak dijewer, padahal kan tadi diancam mau dijewer, tapi nggak dijewer. Kenapa coba? Iya. Jadi, iya, mengingkari ancaman. Itu mengingkari ancaman itu tanda kasih sayang. Makanya saya ulang tadi, dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat yang Allah mengatakan Allah tidak akan mengingkari ancaman. Tapi itu penting diberitahukan. Jangan ngono loh, jangan gitu, jangan. Karena Allah nggak mau hambanya itu celaka. Seperti tahu rambu-rambu di jalan. Jangan lebih suka mana? Rambu-rambu itu berfungsi atau nggak berfungsi? Apa? Iya. Kalau nggak berfungsi gimana Butis? Saya deg-degan itu. Iya betul. Saya lampu merah itu nggak berfungsi, mati atau klip. Semrawut sudah. Iya. Ruwet ini udah ini. Saya lebih suka berfungsi. Nah, ada kadang waktu di mana kita berhenti, ada. Kalau ada yang mengatakan begini, agama ini membatasi kita,
Maka saya jawab, loh, memang salah satu fungsi agama itu mengenalkan batas supaya kita tidak melampaui batas. Jadi kalau dikatakan bahwa agama membatasi, lah memang salah satu fungsi agama itu untuk membatasi kita supaya kita mengenal batas dan tidak melampaui batas. Karena kalau melampaui batas itu penjut, bahaya. Itu seperti itu kan ngoten nggih. Maka rambu-rambu itu penting. Jangan ada peringatan dilarang parkir, dilarang belok kanan, macam-macam. Itu demi untuk keselamatan kita sebenarnya. Nah, orang yang nggak ngerti ngomongnya apa? Tuhannya orang Islam kok galak banget ya? Itu kurang banyak bacanya. Kalau dia banyak bacanya, dia ngerti, dia akan ngerti. Seperti Alqamah bilang tadi itu. Kami memandang Al-Quran itu sebagai surat cintanya Allah kepada kita. Nah, hanya kalian yang nggak ngerti saat itu, beliau mengatakan memandang Al-Quran itu sebagai ancaman tadi. Padahal ancaman di situ itu, peringatan situ sebenarnya untuk keselamatan. Iya. Dan saya ulang tadi bahwa Allah tidak akan mengingkari janji, itu ayatnya diulang-ulang dalam Al-Quran. Tapi pernyataan bahwa Allah tidak akan mengingkari ancaman itu tidak ada satupun ayat yang menegaskan hal itu. Kalla wal qamar, tidak demi bulan. Allah bersumpah demi bulan, berarti kalau Allah bersumpah demi satu makhluk, berarti di balik makhluk itu ada, kalau kita ambil pelajaran, ada pelajaran yang sangat banyak sekali. Ya ini pakar-pakar astronomi yang ngertilah. Wal laili id adbar, dan demi malam ketika telah berlalu. Malam berarti ada rahasianya juga, ada apa dengan malam? Was subhi idza asfar, dan demi subuh apabila mulai terang. Innaha la ihdal kubar, sesungguhnya sakar itu adalah salah satu bencana yang sangat besar. Nadhirul lil bashar, sebagai peringatan bagi manusia. Liman syaa minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar, yaitu bagi siapa di antara kamu yang ingin maju atau mundur. Kalau bahasa sederhananya, sudah aku beritahu kata Allah, mau berhenti dari tindak-tindak yang tidak baik atau mau lanjut silakan, dan risikonya ada di situ. Kalau Al-Quran mengatakan begitu Allah ciptakan manusia kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau mau begitu manusia jadi, ada dua kecenderungan, baik buruk. Kata Allah, kalau mau baik silahkan, kalau mau buruk silahkan. Kalau baik ini manfaatnya, kalau buruk ini risikonya. Nah, kira-kira gitu. Mungkin saya pernah sampaikan di sini ya tentang perkataan seorang ulama yang berkata, dulu aku mengira dekat dengan Allah itu begitu melelahkan, tapi ternyata jauh dari Allah itu lebih melelahkan. Sehingga kalau kita semalaman sholat dia capek, tapi semalaman dugem ya capek ya. Ya siapa yang pengalaman siapa? Nah, saya nggak tahu. Ya capek. Ya, tapi kan capek nggak? Nggak. Dasar jawab. Tapi kan ujungnya beda tuh antara sholat sama dugem itu. Itu seperti itu. Dugem itu dunia gemerlap. Orang kerja keras bayar utang itu capek, tapi terhormat ya. Daripada selindut nggak bayar, bukan cuma capek, malu, terhina juga. Mending kerja keras, tanggung jawab, bayar, terhormat. Capek tapi terhormat daripada selindut itu nggak bayar. Allah Akbar. Maka kalau ada orang ngutang sama kita itu peluk erat-erat, siapa tahu itu pertemuan terakhir. Kalau ada orang ngutang sama kita peluk erat-erat, siapa tahu itu pertemuan terakhir. Ya, setelah itu menghilang. Nah, iya. Kan ada yang model begitu. Oh banyak ya wis. Kalau banyak ya wis. Bukan di sini, bukan tempat lain.
Kurbannya ada di sini tapi. Kemudian paling keras tertawanya. Tabungan kita. Iya, selama masih terstatus sebagai orang yang madlum, doa kita insya Allah mustajabah. Manfaat untuk berdoa yang baik-baik. Pokoknya begitu kita terzalimi, kesempatan berdoa yang baik-baik. Udah berdoa yang baik-baik aja. Berdoa yang baik-baik aja. Bahwa sekali-kali mesuh nggak apa-apa. Udah betul. Kan Quran yang nyuruh, yang membolehkan sekali-kali, tapi sering-sering, sesekali. Kan di An-Nisa ayat 148, la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli ila man dzulim. Allah tidak menyukai perkataan kasar yang diucapkan secara terang-terangan kecuali dari orang yang dizalimi. Nah, tapi ibu sudah berusaha memaafkan, berdoa yang baik itu udah bagus. Buat sekali-kali silakan, itu hak, silakan sesekali diambil boleh, tidak apa-apa. Untuk kesehatan mental. Ya, kan itu begitu boleh kan? Ya, cuma saya nggak tahu versi Bu Desi kalau orang Flores mesuhnya itu bagaimana? Flores betul Flores. Pakai tahu bahasanya. NTT. Kalau orang Jawa Timur nggak bisa ya pada Enggak, ya biasa. FB. Mak pernah ngalamin gini nggak? Kalau saya udah nggak pernah ngalamin kan? Apa? An, saya urip awakmu. Masih hidup kamu. Gitu. Iya, masih urip awakmu. Loh, bojomu saya ikut durung kon tukar tambah ta. Ya apa? Arek-arek iku. Ses. Repot. Loh, tapi kalau versi Malang tak jepit sendal jepit tak tapuk lambemu. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Kalau jangan dikira kita berkata bertindak tidak ada LPC-nya. Semua ada laporan pertanggung jawabannya. Aduh Ustaz gimana? Udah terlanjur tobat, minta ampun sama Allah, minta maaf kalau itu mendolimi orang lain, atau mintakan ampun untuk mereka yang pernah kita dolimi. Yang lalu biar berlalu, kedepannya kita harus lebih. Karena seburuk apapun masa lalu kita, masa depan kita masih bersih. Seburuk apapun masa lalu kita, masa depan kita masih bersih, maka jangan lebih dikotor lagi gara-gara yang lalu itu. Makanya yang lalu taubati, kedepannya kita buat kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan mendatang itu menghapus keburukan di masa lalu. Itu rumusnya itu. Ya, non saya fakta sebagian kita kan memang pernah mengalami hal yang serupa itu. Kullu nafsi bima kasabat illa ashabal yamin, kecuali golongan kanan. Fi jannati yatasaalun, mereka berada di surga yang mereka saling menanyakan, saling ngobrol, ada obrolan. Jadi di antara kebiasaan surga itu yang ngobrol di antara sesama ahli surga, bukan ngerumpi ya, ngobrol. Anil mujrimin, tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Nah, di antara mereka ada, maaf saya salah, ini ada obrolan di antara ahli surga dan ahli neraka. Di antara pertanyaan ahli surga kepada ahli neraka adalah ma salakakum fi saqar. Apa gerangan yang dulu menyebabkan kamu kok sampai masuk neraka saqar? Kata orang ini neraka itu menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Dulu kata mereka aku tidak sholat, walam nakun nut'imul miskin, dan aku dulu tidak peduli memberi makan orang-orang miskin. Jadi orang ini buruk hubungannya dengan Tuhannya, buruk hubungannya dengan sesamanya. Itu telekonferensi, video call. Tunggu dulu. Di antara bentuk fasilitas surga adalah ahli surga bisa mengakses ahli neraka. Itu di antara fasilitas. Iya. Kalau mereka tidak bisa mengakses kecuali diakses, gitu. Maka sependek yang saya baca ya dalam Al-Qur'an, semua pembicaraan antara ahli surga dan ahli neraka itu dimulai dari ahli surga yang bertanya terlebih dahulu. Jadi kalau mereka diakses, mereka baru bisa. Nah, jadi ya tentu mereka nggak usah masuk. Wong sekarang aja bisa video call apalagi. Atau menggunakan CCTV neraka yang menggunakan tipe IP itu apa IP apa namanya? Ya itulah, ya itu yang bisa ngomong itu ya. Iya itu. Ada pintunya katanya ya kalau nggak salah. Pokoknya ada tabirnya, tetap ada tabirnya, ya ada tabirnya. Jadi seperti itu. Kita komunikasi. Iya. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Jadi orang yang masuk neraka sakor itu udahlah buruk hubungannya dengan Tuhannya, buruk hubungannya dengan sesamanya,
Udah gitu dia selalu merencanakan kejahatan. Zalim orangnya berarti, orang yang jahat pokoknya. Naudzubillah min syarri dzalik. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan hari pembalasan. Enggak percaya pada adanya hari pembalasan. Hatta atanal yakin, sampai kematian datang, tapi terlambat sudah. Kalaupun dia mau percaya, terlambat. Maka kata Al-Qur'an, orang yang terlena dengan dunia sampai tidak percaya pada kehidupan setelah kematian, kata Allah apa? Kalla saya'lamuna tsumma kalla saya'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunal jahim. Oke, mereka tidak percaya, mungkin silakan aja. Kata Allah, tapi nanti mereka akan tahu, dan begitu mereka tahu, mereka sudah mati, dan yang mereka adalah neraka. Maka jangan sampai kita menyadari itu setelah mati. Kalau mau sadar sekarang, mumpung masih hidup. Karena kalau sudah mati, sadar itu terlambat. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat. Karena pada saat itu, yang bisa menolong dia pastinya hanya Allah. Dan dalam hal ini Allah delegasikan amal solehnya sebagai penolong juga, dengan izin Allah. Di samping nanti ada beberapa manusia atau beberapa makhluk yang Allah izinkan untuk bisa memberikan pertolongan. Tapi pertanyaannya, kita memenuhi syarat untuk ditolong apa tidak? Nah, orang yang buruk hubungannya dengan Tuhannya, buruk hubungannya dengan sesamanya, tidak masuk dalam kualifikasi untuk mendapatkan pertolongan. Maka kalau ingin mendapat pertolongan, perbaiki hubungan kita dengan Tuhan kita Allah, dan perbaiki hubungan kita dengan sesama kita. Dan jangan zalim. Itu seperti itu. Karena zalim itu membuat orang potensial menjadi muflis atau bangkrut dalam hal ini. Fama lahum anitadzkirati mu'ridin wallahu a'lam bisawab. 49 madam ya. Dan yang akan datang 49 insyaallah. Karena sudah 1 jam kurang 4 menit. Atau kalau kurang saya tambah lagi. Monggo silakan yang mau tanya dulu deh. Yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo. Silakan kalau ada. Nggih, monggo Bu. Berarti surga dan neraka itu udah mulai berlaku deh Pak Ustaz. Maksudnya kita misalnya mati langsung masuk surga dan neraka itu Pak Ustaz. Baik. Prinsipnya saat ini surga dan neraka itu sudah ada. Karena mereka ada penghuni aslinya. Hanya bukan, penghuni aslinya itu kalau untuk surga bidadari, para malaikat penjaga surga. Kalau neraka ya aneka malaikat penjaga neraka itu sendiri. Terus kemudian ada ular, kalajengking dan yang serupa itulah. Termasuk ada pohon bakhil di dalam neraka itu, dalam kitab Lubabul Hadis itu Al-Kamakal. Itu penduduk asli itu. Nah, tapi belum dihuni oleh manusia dan jin sekarang ini, karena manusia dan jin sekarang ini dia tertawan di alam barzah. Nah, di alam barzah itu ada surganya juga, tapi surga barzah sebagaimana ada surga dunia, ada surga barzah. Tapi dia belum surga yang nanti itu. Karena surga yang sekarang ini, surga kalaupun ada istilah orang yang mati syahid itu berada di surga, itu mereka tidak sama dengan pengertian di surga nanti setelah kiamat. Karena setelah kiamat nanti kita masuk surga itu dengan jasad. Kalau sekarang mereka berada di surga itu ruh saja. Dan kalaupun ada jasad, nikmatnya itu masih terbatas. Kayak gini, di barzah itu nikmatnya bisa tidur. Kalau di surga tidak ada tidur. Kenapa? Karena di surga itu tidak ada mati. Sementara tidur itu saudaranya mati. Nah, sementara kalau di alam barzah kan masih ada proses kematian nanti pada hari kiamat. Makanya masih ada, itu bedanya di antaranya. Walaupun kalau di dalam hadis tidurnya di barzah itu seperti tidurnya pengantin yang nggak pakai baru, pengantin aja. Ya karena guru saya dulu pas menerjemah hadis tidur seperti tidurnya pengantin baru gitu. Saya kan masih muda, saya tuh bayangin jadi pengantin baru itu tidurnya enak gitu. Ternyata begitu jadi pengantin baru nggak bisa tidur. Aduh, nggak digangguin sih, saya yang gangguin. Umak umlutek. Terus maaf ya, mentok kalau di barzah itu nikmatnya makan. Maaf ya, tidak ada hubungan suami istri tidak ada.
hubungan suami istri itu di surga baru ada. Itu iya baru ada surga nanti. Tapi nggak usah. Tapi itu hanya cemilan. Bukan, nikmat itu cuma cemilan. Hubungan suami istri itu cuma cemilan. Nikmat tertinggi surga itu bertemu dengan Allah. Itu nikmat spiritualitas yang paling tinggi. Kalau di barzah itu makan dari tanaman-tanaman yang tumbuh di sungai-sungai surga. Nah, jadi dia dan dari hewan mirip seperti ikan yang memakan dedaunan surga dan itu dinikmati oleh mereka. Iya. Kenapa? Enggak usah masak, langsung terima jadi. Iya, terima jadi. Tenang, enggak usah masak lagi. Betul. Ya kita nanti dengan kita zikiran misal subhanallah, nanti kita punya pohon subhanallah di sana. Iya betul. Betul. Tak, surga itu luas kata Nabi Ibrahim. Titip salam sama kita Nabi Ibrahim ya. Saat itu Nabi pas Mi'raj, Muhammad salam buat umatmu, surga itu luas. Pohonnya adalah tasbih. Jadi kalau nanti jenengan masuk surga kok gundul surganya nggak ada pohonnya, berarti kurang tasbihnya berarti. Tasbihnya di bawah aja. Sesungguhnya yang syahid itu dia tidak mati, dia hanya pindah. Betul. Ke dalam surga, surga dalam pengertian bukan surga yang nanti ya, tapi surga yang wallah itu karena gini, barzah sendiri itu bertingkat levelnya. Sebagaimana kalau kita bicara tentang surga dunia, maka surga barzah itu juga ada. Sebagaimana nanti surga akhirat itu juga ada. Untuk surga yang nanti itu dengan jasad-jasadnya kita masuk ke dalam surga itu insyaallah. Wallahu a'lam. Kenapa? Nanti Udini sekali waktu buka tafsir surah Ali Imran 169 sampai 171. Itu ada riwayat gini Bu, diterangkan gini. Jadi mereka itu orang-orang yang mati syahid itu bergelantungan tinggal di dalam surga di bawah arsy. Itu ceritanya di bawah arsy. Mereka berada di dalam tembolok burung yang berwarna hijau yang berterbang ke sana kemari. Imam Al-Qurtubi mengatakan itu bukan di dalam tembolok burung hijau, mereka ruhnya itu seperti burung hijau yang terbang ke sana kemari. Jadi mereka itu seperti burung terbang ke sana kemari. Dan mereka memakan makanan yang ada di surga dan seterusnya, itulah pokoknya bla 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 itu. Ada banyak riwayatnya tentang hal itu. Nah, satu saat mereka di antara mereka yang mati syahid itu ngobrol, siapa yang akan memberitahukan keadaan kita yang begitu enaknya di sini. Terus kata Allah, aku, kata Allah. Maka Allah turunkan surah Ali Imran ayat 169 itu untuk mengabarkan tentang keadaan mereka di sana bagi orang-orang yang gugur dalam membela agama Allah, yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu kalau Al-Qur'an menyebutkan jangan sebut mereka itu mati, mereka itu hidup. Ya bahwa secara kasat mata mereka mati iya. Tapi untuk mereka diistilahkan dengan syahid. Dan itu menunjukkan bahwa orang yang mati syahid di jalan Allah itu berbeda dengan orang yang mati biasa. Dan kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, untuk mendapatkan kedudukan orang yang mati syahid ini kita nggak harus perang. Salah satunya kita bisa dengan berdoa kepada Allah. Dalam hadis Sahih Muslim, Nabi bersabda, barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan berikan kepadanya kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Itu seperti itu diantaranya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain silakan ya, kalau ada. Beda. Boleh Bu, boleh. Untuk itu ada orang yang percaya hidup kembali, mati itu hidup kembali Pak. Reinkarnasi. Nah, dia membicarakan tentang orang yang dilahirkan misalnya cantik. Nah, dulu mungkin dia tuh pahalanya banyak, jadi dilahirkan lagi posisi dia cantik dibanding orang yang dilahirkan posisi jelek misalnya. Pasti apa yang dijalani itu di dunia nanti beda. Misalnya orang cantik naik motor ban kempes itu banyak orang yang nolong misalnya, dibanding orang yang jelek kan enggak gitu. Terus. Itu maksudnya kalau ada yang mendebat saya kayak gitu gimana menyikapinya gitu Pak Ustaz, menerangkannya gitu loh. Yang ditanyakan apanya? Yang iya ada yang orang mendebat saya bahwa teori reinkarnasi itu ada,
dengan seperti itu misalnya. Oh. Sama nggak ada Iya, iya. manfaat. Dah, tenang. Bagaimana Tenang. Dengan logika seperti itu. dengan logika seperti itu gitu kan. Gini. Kalau ibu didebat, kalau keyakinan ibu didebat dengan keyakinan yang bersangkutan, kalau saya pribadi gini, sampean ngomong apa ini? Kalau itu keyakinan sampean, ya tidak apa-apa, itu keyakinan sampean. Saya nggak akan gugat keyakinan Anda, itu lakum dinukum wal itu. Kalau keyakinan saya berbeda, kalau keyakinan Anda begitu, ya monggo. Saya kan nggak kan kalau dalam Islam kan kalau kita bicara keyakinan kan itu soal dapur. Yes, itu monggo. Dan saya tahu bahwa di dalam agama selain Islam itu ada keyakinan tentang reinkarnasi itu. Kalau dalam Islam kan rumusnya sederhana kalau masalah akidah. Misalnya Mbak, ini lakum dinukum wal yatin wailah. Iku keyakinannya sampean, ini keyakinanku, ya wis monggo sama dengan keyakinan sampean, lek aku ra ngono. Lek kalau di dalam keyakinan saya ya yang ada yang balasan amal gitu aja. Bahwa sebagian ada yang diuji seperti itu ya itu ujian kalau dalam keyakinan saya ngoten mawon. Mbok jangan paksa untuk dibenturkan kalau memang dasar keyakinan dia begitu ya mungkin nggak akan bisa. Kayaknya yang mendebatnya orang Islam juga kali. Orang Islam juga maksudnya. Iya, kalau Muslim juga yang debat. Yang debat ibu orang Islam juga maksudnya. Oh bukan kan? Ya sudah kalau bukan ya sudah kita jawab kita aja. Ndak sih iki soal keyakinan toh. Kalau soal keyakinan wes ya lakum dinukum wal yatin wailah. Ya, itu saya nggak akan paksakan untuk meyakini apa yang saya yakini. Sebagaimana jangan paksa saya meyakini apa yang Anda yakini. Masing-masing wailah. Ini banyak saya pembicaranya nggak serius karena dia gitu, cuman dari logika gini ya gitu aja apa istilahnya ngobrol ini aja Iya, kalau secara ilmiah kan gini, pernah gini nggak, jenengan ketemu dengan seseorang atau ke satu tempat, kayaknya kita akrab banget sama tempat itu, atau dengan sketsa wajah begini kita kayaknya sudah akrab banget gitu. Atau kenapa kayaknya kita akrab banget padahal kita belum pernah mengalami itu. Nah, dalam keyakinan sebelah itu ada yang jangan itu kamu reinkarnasi di masa itu dengan orang itu apa macam-macam lah bahasanya apa saya nggak paham itu. Terlepas dari apapun itu kalau secara ilmiah kan saya pernah baca ternyata kan kakek nenek buyut kita dulu itu secara genealogi itu kan menurunkan informasi sel-selnya itu bisa jadi sampai ke kita. Makanya ketika kita ke suatu tempat tertentu kita kok merasa sudah dekat dengan tempat itu bisa jadi kakek buyut kita yang generasi keberapa pernah ke situ mungkin. Sehingga kemudian dia sangat akrab dengan tempat itu. Atau seperti kejadian yang serupa atau mirip seperti itu dan serupa itu misalnya. Apa istilahnya saya nggak paham itu deh. Jadi itu ternyata penjelasan ilmiah dan itu bukan kalau dalam versi ilmiahnya itu bukan reinkarnasi. Itu ya turunan gen pembawa sifat yang keberapa itu sampai ke anak cucunya itu. Makanya kan kalau kita bicara bakat, sebenarnya kan nggak usah pakai sidik jari atau apa itu. Ketika lihat kakeknya apa, cucunya nggak jauh-jauh dari itu kok. Bapaknya apa nggak jauh-jauh dari itu kok. Nggak jauh-jauh. Kalau kita bicara bakat itu seperti itu. Nah, jadi makanya itu diyakini oleh sebagian orang itu sebagai apa? Reinkarnasi itu. Kalau secara ilmiah itu bukan, yaitu ya gen kakek buyutnya zaman biyen terus turun sampai ke anak cucu itu masih membawa sifat itu sehingga kadang informasi yang ditangkap oleh sel-sel kakek moyangnya dulu itu masih terbawa oleh anak cucunya ini kadang itu penjelasan ilmiahnya dari pakar-pakar gen itu saya pernah baca itu ya selebihnya wallahu a'lam bishawab. Tapi saya ulang ya kalau soal keyakinan tidak usah dipaksakan cukup kita katakan soal keyakinan toh mbak wis lakum dinukum wal yatin wailas. Sama tidak usah maksa aku meyakini apa yang kamu sampean meyakini sebagaimana aku nggak akan paksa apa yang menjadi keyakinanku. Masing-masing wae lah. Yang penting kita berbuat baik gitu aja karena Allah. Tangan kanan. Monggo yang lain. Kalau ada. Iya monggo. Di surga itu nanti yang surga yang akhirat itu Pak kan tadi Ustaz bilang kalau biasa kita ikut juga gitu kan. Nanti di sana itu masih ada nafsu nggak Pak? Karena kalau misalnya masih ada nafsu berarti sama dengan kita di dunia loh. Sedangkan bayangan saya surga itu nikmatnya pasti di luar apa yang ada sekarang gitu kan pasti jauh lebih nikmat gitu kan. Kalau misalnya masih ada nafsu nanti kita melihat tetangga kita rumputnya kayak lebih banyak, aduh iri. Nanti masih ada perasaan kayak gitu-gitu nggak
Bagus. Sependek yang saya pahami dan yang saya ketahui dan saya pelajari ya. Nanti badan kita itu bukan badan yang ini, Bu. Badan kita yang baru nanti dibentuk oleh Allah berdasar informasi amal. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Pada hari di mana manusia keluar dari kuburnya dengan bentuknya yang bermacam-macam agar diperlihatkan kepada mereka akibat dari perbuatan mereka. Kalau jasad kita yang ini, Butis, Bu Desi, Bu Dewi, ini dibentuk kita semua atas dasar informasi genetika kedua orang tua kita. Kalau orang biologi bilang 23 kromosom ayah, 23 kromosom ibu. Ini jasad kita ini. Nah, jasad kita yang baru nanti dibentuk berdasarkan informasi amal. Jadi kalau amal kita di dunia baik, nanti bentuknya baik. Kalau kita jahat, bentuknya jelek. Sesuai dengan amal kita aja. Waduh, gimana? Kita kan ada baik ada buruknya. Ditaubati itu. Nah, insya Allah nanti ada. Nah, begitu dibangkitkan nanti hingga masuk surga. Kalau masuk surga, kata Allah, di sana itu yang ada hanya satu hati. Jadi manusia seluruhnya itu satu hati. One heart, bukan Honda ya. One heart. Satu hati nanti. Sehingga tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada hati, nggak ada. Semuanya sehat, semuanya baik, semuanya satu hati pokoknya. Itu tidak ada. Yes, tidak ada sengketa di sana itu. Semuanya satu hati. Dan di surga itu yang ada hanya kebahagiaan. Kalaupun ada penyesalan, itu bukan nyesel karena sedih, tapi nyesel karena sudah bahagia, karena ingin lebih bahagia. Nah, karena nanti ketika ahli surga ketemu, itu yang ahli surga kelas bawah itu nyesel dia. Tahu gitu saya dulu lebih baik lagi. Gitu. Tapi sudah bahagia dia, bukan menderita, bukan. Tahu gitu. Itu cuma gitu aja sih, enggak terus enggak gitu juga. Gitu ya Bu ya. Insyaallah gitu. Allah alam. Enggak ada. Enggak mau. Sebenarnya Mbak Sun yang nanya. Oh, iya. Bagaimana caranya kita nanti, kan kita kan punya dosa nih. Yeah. Apa kita nanti itu pasti masuk neraka dulu ya? Gitu. Kita nggak kita langsung masuk surga, nggak masuk neraka dulu. Jadi ya. Kalau banget jelek dicuci. Tenang. Saya lupa ingat ya. Lupa siapa yang nanya di kelas kita dulu saat dikata dia ngajinya. Kalau nggak salah ibu deh yang nanya, kalau nggak salah ya. Saya lupa, tapi saya lupa. Nanya gini, Ustadz, kenapa ya kalau saya baca kitab agama sebelah itu kayaknya masuk Islam itu, masuk surga itu kayaknya gampang banget. Sementara kalau baca Al-Quran itu kayaknya masuk surga kayaknya susah banget. Saya lupa siapa yang nanya. Kayaknya bukan ibu juga ya, bukan ya? Bukan, yang lain berarti. Dikata dia saat itu ngajinya pokoknya. Baik, saat itu jawabannya gini. Ini jawaban nanti menjawab pertanyaan Bu Sun juga. Ibu kurang banyak bacanya, saya bilang gitu. Kurang banyak baca Al-Qurannya gitu maksudnya. Kalau kita banyak baca dalam Al-Quran, kesimpulannya itu gini, ini kesimpulannya. Bahwa masuk surga bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ternyata lebih mudah. Bahkan kalau ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga, itu malaikat gak heran. Karena udah biasa. Memang sudah sepatutnya masuk surga di surga itu. Siapa masuk surga? Sun. Oh, iya. Saya tidak tahu namanya siapa. Siapa Sunnya? Ibu Bu Sun siapa namanya? Rafiq. Lo kok jadi Sun? Oh, Sun Rafiqah. Sun itu bahasa Arab. Sun jadilah. Iya, Sun jadilah Rafiqah, wanita yang lembut. Betul ya? Jangan salah. Sun itu bahasa Arab. Walaupun sebenarnya karena beliau wanita harusnya Sunni, harusnya gitu. Bukan Sun tapi Sunni harusnya. Harusnya tapi serapopo lah Sun. Balik. Sampai mana tadi Bu? Iya, siapa masuk surga? Sun Rafiqah. Kata malaikat biasa. Semoga ya, amin insyaallah.
Tapi kalau ada umat Nabi Muhammad SAW kok masuk neraka, malaikat itu heran. Kok bisa masuk neraka? Ingin berarti. Kok bisa? Gitu malaikat. Maka terpaksa masuk surga itu lebih baik daripada masuk neraka dengan senang hati. Ya. Daya terpaksa masuk surga itu lebih baik daripada masuk neraka tapi dengan senang hati. Nah, saya mau terangkan dulu. Ini kenapa saya bilang bahwa masuk surga itu bagi umat Nabi Muhammad SAW itu lebih mudah. Nanti akan menjawab pertanyaan Bu Sun insyaallah. Saya saat itu menjawab sama ibu itu berangkat dari surah Al-Qari'ah. Ada yang putih sebut, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Asal timbangan kebaikannya lebih banyak, langsung masuk surga. Asal timbangan keburukannya lebih banyak, langsung masuk neraka. Itu rumus dasar dulu. Kok bisa begitu? Ini rumusnya ya. Di dalam surah Hud ayat 114 Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan. Dan itu pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran. Taruhlah misalnya kebaikannya 51, keburukannya 49. 51 menghapus 49, surplus 2. Ini masuk surga, kelas ekonomi. Tapi lumayan lah daripada Kelas berdiri. ya. Kalau sekarang dibalik. Sekarang dibalik. 51 keburukannya, 49 kebaikannya. 49 menghapus 51 minus 2. Kalau menurut teori tadi Al-Qari'ah, minus 2 tidak bisa masuk surga. Mesti dicuci dulu, itu teorinya. Tapi bersyukurlah pada Allah, Nabi tidak begitu menjelaskan ayat itu. Syafaat. Apa dalam hadis qudsi sebutkan, Allah bertanya bukan Allah tidak tahu. Ini hanya bahasa administrasi ya, dan Allah Maha tahu. Coba cari amalan-amalan sunnahnya, qobliyah, ba'diyahnya, Senin, Khamisnya, Daudnya, zikirnya, baca Qur'annya, sholawatnya, ngajinya, cari. Ternyata ada. Ditambahkan dalam kebaikannya Bu Sun. Menang dia, langsung masuk surga. Ada yang masih kalah. Berarti ini orang yang pas-pasan betul dia amalnya. Muktasid, pas-pasan itu tidak ada sunnah-sunnahnya sama sekali. Masih kalah ternyata dia. Kata Allah apa? Quran sama puasanya datang secara pribadi khusus. Quran sama, oh ternyata dia ahli baca Al-Quran, dia ahli puasa. Kata Al-Quran, ya Allah, ini mafhum riwayat ya. Ya Allah, izinkan saya memberikan syafaat sama orang ini. Orang ini pernah menahan kantuknya demi membaca saya. Al-Quran dibawa ngantuk segala. Karena kalau baca Al-Quran biasanya ngantuk. Apa betul itu? Iya betul ya. Gitu ya. Betul. Ya. Kata Allah diizinkan ngasih syafaat. Puasa juga datang, ya Allah. Dia telah menahan makan, minum dan nafsunya karena Engkau izinkan saya berikan syafaat untuk dia. Kata Allah diizinkan. Sampai sini ada yang menang sudah. Tapi ada yang masih kalah juga Bu Sun. Karena yang nanya Bu Sun ini kan. Walaupun yang nanya. Masih kalah juga. Kata Allah, cari akhlak yang mulianya. Dia akhlaknya, budi pekertinya bagus enggak? Moralitasnya bagaimana ini? Akhlaknya bagus apa enggak? Mulia apa tidak? Dicopwari lagi. Itu dalam hadis Sahih Bukhari. Tidak ada yang paling berat di timbangan di mizan nanti melebihi akhlak karimah itu. Pokoknya akhlak itu memperberat timbangan akhlak itu. Oh dia santun, murah senyum, dermawan, pemaaf, sawah bewar dia ini orangnya. Kadang yang ngamuk tapi orang yang marahnya terkendali gitu ya. Sedihnya terkendali. Itu kan akhlak yang mulia. Sampai sini sudah hampir pastikan menang sudah ini, karena berat timbangan akhlak itu. Tapi taruhlah misalnya ini masih kalah juga Bu Sun. Ini terakhir. Ada yang kata Imam Al-Qurtubi terakhir ini. Kalau punya ini pasti menang sudah kalau ini. Di hadisnya begitu.
Apa itu bitokoh? Kartu. Kartu la ilaha illallah. Kartu la, bukan KJP. Tapi kartu la ilaha illallah. Kalau sampai kita dan semoga kita punya kartu itu, la ilaha illallah, ditaruh di timbangan itu, maka tidak ada yang bisa mengalahkan itu. Pasti menang sudah itu. Dan ini untuk orang-orang yang lisannya mengucap la ilaha illallah, hatinya juga la ilaha illallah, kehidupannya mencerminkan la ilaha illallah. Isbat Allah, menafikan makhluk. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang bisa menyembah, tidak ada yang bisa menyelamatkan saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Allah, tidak ada yang menjamin rezeki saya kecuali Allah. Semuanya Allah. Isbat Allah, menafikan makhluk, sehingga dia wujudkan dalam bentuk apa? Tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah, tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Semuanya Allah, Allah, Allah. Itu pegang bitokoh itu, yang begitu. Nah, yang begitu itu pegang bitokoh, kartu itu pasti menang. Artinya berlapis syafaat yang Allah siapkan dusun. Kalau nggak menang kan kebangetan itu namanya. Paham maksudnya nggih? Tinggal kita tanya aja. Apalagi kalau kita baca hadis Bukhari dusun. Nabi bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang nggak mau. Qalu man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Kata Nabi, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani fa huwa aba." Siapa yang mentaati adalah yang masuk surga, dan siapa yang mendurhaka itu adalah yang tidak mau masuk surga. Bahkan masuk surga pun untuk umat Nabi Muhammad SAW itu sangat dikaitkan dengan mau atau tidak mau. Bahkan janji Allah untuk Nabi apa? Ketika Nabi berharap seluruh umatnya masuk surga, apa kata Allah? Wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Itu janji Allah. Makanya selagi kita masih diakui dan semoga diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW, potensi masuk surga itu justru besar. Tadi kalau kita katakan kebaikan lebih berat, keburukan lebih berat, hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, kita baru niat baik saja sudah diberi pahala, belum dibuat, baru niat saja sudah diberi pahala oleh Allah sekali utuh. Kalau dikerjakan dilipat gandakan 10 hingga 100 hingga 700 hingga tak berhingga. Kalau keburukan sebaliknya, baru niat belum ada catatan dosanya. Kalau dibatalkan malah diberi pahala. Kalau ngeyel dikerjakan tidak dilipat gandakan dosa itu. Dan kalau dia segera bertobat tidak pernah Allah catat dosa itu. Kurang apa coba? Nah, berarti potensi kita masuk surga itu besar sebenarnya. Makanya kalau sampai ada orang masuk neraka itu kebangetan. Ngatang ibu sini, wallahu a'lam bishawab. Prinsip dasarnya Terus. prinsip dasarnya beragama ataupun ingin meraih surga itu sangat mudah dan sering didengar dan diulang ya Pak ya. Terus. Melakukan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Seperti yang saya bilang ke anak saya, menyimpang sedikit akan tersesat jauh. Jadi selalu ingat bertaubat. Betul. Iya. Iya betul. Saya rasa itu tidak ada satu fase bila selalu mengingat ya pedoman dan prinsip itu tidak terlalu kentara kekhawatiran. Karena ada optimis keyakinan diri. Ya kan? Seperti Bapak bilang ya, selalu berniat baik. Kalau kamu berniat baik, lakukan yang baik. Tidak apa-apa terus. Akan dipertemukan dengan orang yang baik, keadaan yang baik, dan keadaan yang baik. Walaupun balasan itu pun belum datang atau tidak akan segera datang, tapi paling tidak musibah sudah menjauh. Betul. Kalau dipikirkan terlalu rumit bagaimana dan melakukan, tapi saya rasa menjadi manusia yang baik dan bijak itu yang sangat mudah dan bisa kita lakukan dengan apa ya Pak? Yang seperti moralitas, akhlak, tidak hanya melakukan ibadah. Banyak orang yang melakukan ibadah tapi akhlaknya tindakan kelakuannya juga tidak mencerminkan ibadah atau apa ya Pak? Agamanya. Ya. Kalau bilang tadi ya, kalau di surga masih berpikir saya ingin melakukan yang lebih atau mendapatkan yang lebih, itu apakah dia tidak ada rasa kepuasan di diri?
ahli surga aja masih berharap atau memikirkan untuk melakukan lebih, mendapatkannya lebih. Sudah? Baik. Saya banyak nih Pak, teman saya di rumah saya itu 95% itu muslim dan tidak seakidah, seagama dengan saya. Tapi saya belum pernah menemukan satu orang yang menanyakan atau membicarakan perbedaan atau mungkin sedikit perdebatan, itu nggak ada. Dari teman saya paling mereka bertanya, kenapa ya muslim itu kok puasa Senin Kamis, kenapa kok sholat Jumat? Itu saya kira yang apa ya Pak, lingkungan positif dan toleransinya itu ada, berpengertian luas, berpikiran terbuka dan saling mendukung. Kalau saya misalnya, aku nggak bisa datang ya karena bulan Ramadan nih, soalnya kalau biasanya itu kalau sholat maghrib ke masjid, terus kalau acara malam nggak bisa ya soal buka puasa sholat tarawih. Yeah. Justru itu bagus loh, kita dari diri kita itu juga menginterpretasikan bukan agama ya Pak ya, keyakinan kita, ibadah kita. Jadi cerminan itu sangat penting. Cerminan dan kelakuan itu apa ya Pak? Saya pikir saya juga katakan ke anak-anak saya, kadang-kadang penampilan itu juga menipu ya Pak. Garam aja terlihat seperti gula. Iya. Iya. Sudah? Iya. Terima kasih masukannya. Jadi gini, agama itu justru in action. Jadi bukan sekedar teori. Kalau sekedar berteori, justru kan dicela dalam agama itu. Kalau orang hanya sekedar berteori, sehingga kalau bahasa Al-Qur'annya itu gini, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah tuh murka banget sama orang yang hanya omong doang gitu. Itu seperti itu. Dan kalau tadi Ibu menyebut ada orang yang ritualnya bagus tapi sosialnya buruk, berarti dia ritualnya belum benar. Karena kalau ritualnya benar harusnya berdampak pada sosialnya harusnya gitu. Makanya gini, kalau Buya Hamka itu bertanya gini, Buya, itu ada orang sholat tapi dia masih buruk kelakuannya. Tapi ada orang ini baik tapi dia nggak sholat. Kata Buya Hamka, itu sholat aja dia masih buruk, gimana kalau nggak sholat? Kata Buya Hamka gitu. Yang satunya itu nggak sholat aja bagus, gimana kalau dia sholat? Kata Buya Hamka gitu. Artinya optimis saja. Nah sampai situ sebenarnya tadi gitu, ada seorang ulama yang berkata begini, saya baru tersadar kenapa apa yang saya lakukan dalam bentuk ibadah itu tidak berdampak kepada perbuatan saya. Rupanya kata beliau, dan itu perenungan, ini bahasa perenungannya, rupanya selama ini saya hanya menghadapkan badan saya, tidak dengan ruh saya, tidak dengan roh saya. Makanya kalau kita di dalam Islam itu zikir ya harus lahir batin. Ketika kita sholat lahir batin, sepenuhnya kita sholat. Kita bacakan juga sepenuhnya kita membacanya, merenunginya, agar berdampak kepada perilaku. Itu seperti itu. Nah, kalau mengenai penduduk surga itu ini Bani, garis bawahnya gini. Dia itu sudah bahagia dan puas dengan apa yang diberikan. Dia sudah sangat bahagia. Begitu ketemu dengan ahli surga yang lain di level yang penting itu, ada terbesit penyesalan dalam hati itu begini. Oh ternyata, kan awalnya dia merasa bahwa nikmat itu yang cuma dia itulah yang paling nikmat itu. Ternyata di atas itu masih ada level-level lagi. Tapi bukan menyesal gimana ya, bukan ketidakpuasan dalam hati menderita, bukan. Dia puas dengan sudah ada itu, dia sudah bahagia, dia bersyukur dan dia tidak menderita. Cuman ngerti yang ngono biar aku ngertinya. Itu jadi sisi apa ya? Betapa rahmat Allah itu sangat luas, gitu, sangat luas. Orang ketika diberi nikmat, itu kadang dia lupa bahwa di atas dia itu masih ada lagi yang lebih nikmat lagi itu. Ya. Dari dalam tahapan-tahapannya seperti itu. Saya susah menjelaskan ya, tapi yang pasti tidak menderita dia. Dan dia bukan tidak menerima atau tidak puas dengan bagian itu. Dia sangat puas, dia sangat bahagia. Dia tidak menderita sama sekali. Yang ada hanya bahagia. Cuman mungkin sisi kemanusiaannya saat itu dia muncul, tapi tidak dalam konteks mengugat nikmat Allah, bukan. Tapi lebih kepada karena ya normalnya manusia saja, di mana dia ada penyesalan terus tahu gitu saya dulu lebih rajin lagi. Tapi dia sudah bahagia, bukan kayak di dunia terus ada kedengkian enggak pakai kayak gitu, enggak. Yang saya tahu begitu sih. Wallahu a'lam bishawab.
Monggo Mak, silakan. Sama ini aja Pak, minta dinasihatin lagi. Selama ini kan ngerasa sholatnya itu yang tadi Pak Ustadz sempat sebut harus dengan rasa. Selama ini kayaknya sama itu dia kewajiban dan kayak dia olahraga gitu. Tapi sebenarnya dalam melakukan sholat seperti itu tuh kayaknya nggak gelisah ya Pak, masih belum enak itu rasanya. Sudah sholatnya pikirannya kemana-mana dan mungkin buru-buru juga. Terus habis itu kita zikir, terus doanya tuh panjang sekali gitu kan. Terus kemarin Mak dengar siapa gitu Pak, lupa ya, dia bilang gini bahwa sholat itu sebenarnya di dalam sholat itu udah doa. Jadi jangan sholatnya yang benar dulu, baru ngelakuin zikir, baru minta doa-doa sama Allah. Mak coba itu tuh beberapa saat itu kayak sedih dalam sholatnya tuh kayak sedih gitu loh Pak. Selama ini sholatnya kok kayaknya buru-buru, kayak nggak fokus, nggak khusyuk gitu kan. Mak coba itu kayaknya ada dalam sholat itu ada apa ya, enak gitu Pak, lebih enak dari yang sebelumnya. Jadi ada beda sih Pak, kalau dinasehatin lagi Pak, biar melakukan sholat dalam ibadahnya itu lebih apa ya, lebih enak lah Pak untuk beribadah gitu. Saya pribadi itu kalau ingin menikmati sholat itu, diantara yang ada dalam hati saya itu gini, saya ini bisa sangat enjoy, bisa sangat menikmati bersama dengan orang yang orang itu saya tahu dia akan bantu saya, atau orang ini bisa bantu saya. Nah, ini saya sedang menghadap yang menciptakan semua yang bisa membantu saya itu. Dan sejatinya membantu saya kan yang saya sedang menghadap ini. Begitu saya takbir Allahu Akbar itu dalam diri saya, ini saya sedang menghadap kepada yang menjamin hidup saya, rezeki saya, kesehatan saya, rumah tangga saya, anak-anak saya, keluarga saya, bahkan surga neraka saya. Saya sedang menghadap pada zat yang begitu. Kalau kepada emak yang menyajikan ke saya sop iga, itu saja saya bisa betah berlama-lama di dekat emak gitu. Apalagi ini di hadapan Allah yang memiliki semua itu dan punya kuasa memberikan semua itu. Itu satu, itu makanya satu. Kalau mengenai teknik, apa yang Mak bilang tadi itu bagian dari teknik yang dipakai oleh para pelaku-pelaku spiritual itulah. Jadi masing-masing orang punya pengalamannya sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya mau pakai itu, ya monggo silakan. Yang penting kan intinya sholatnya itu sebenarnya. Iya, maksudnya beribadahnya itu lebih nikmat gitu loh Pak, dengan menghadirkan rasa, dengan menyadari bahwa Allah tuh maha besar gitu Pak. Allah itu tidak jauh dari kita gitu. Itu kayaknya lebih dan selalu rasanya tuh beda gitu. Ya sudah, itu teruskan dulu aja. Itu mujahadahnya Mak, ada apa-apa itu suluk. Mujahadah itu apa? Kesungguhan Mak dalam kesungguhan. Tapi kadang-kadang masih pintunya belum dibuka, nanti ada tukang datang gimana gini itu masih balik lagi gitu Pak. Enggak apa-apa. Itu manusiawi. Tapi, Iya, manusiawi itu. Enggak apa-apa. Setelah Mak dengar yang seperti itu tuh, Mak jalanin itu enak gitu. Tapi masih ada yang seperti itu tadi gitu Pak. Gangguan fokus. Gitu. Enggak apa-apa. Tapi saya rasa sholat itu ada ketenangan batin. Tapi enggak apa-apa. Gitu enggak apa-apa kan. Memang manusiawi begitu itu. Yang penting kita segera sadar, balik lagi gitu aja. Iya. Apalagi kalau itu, kan istiqomah itu bukan lurus terus Mak. Kadang ada bengkoknya juga. Yang penting lurus lagi. Jatuh bangun lagi, kotor mandi lagi, putus sambung lagi gitu aja sih. Tadi kayaknya salah naruh barang dia. Dia mau bilang tiba-tiba ketemu ini. Ya begitu aja sih. Gitu Mak ya. Urusan sholat tuh malu ya kalau minta pahala. Sedangkan sholat kita itu Iya. perlu ditaubatkan Jadi karena banyak kayaknya kejadian. gitu kayaknya. Jadi gini. Banyak banget sih mintanya sama Allah gitu Pak, itu ada Mak juga ngerasa Keren memang banget. Gini. Banyak orang yang mungkin salah memahami pengertian doa itu minta ya. Padahal doa itu kan sapaan artinya Butis. Doa itu kata da'ayat du'aun artinya sapaan. Kita menyapa Allah. Makanya ketika ada orang meminta kepada Allah dan dia langsung pada to the point
permintaan. Kata Nabi ini buru-buru. Bahwa ya Allah itu dipuji-puji dulu. Terus bersalat dulu kepadaku baru minta. Dan substansi dari doa itu saya bilang bukan meminta tapi menyapa. Makanya kan kita semua doa dalam Al-Quran itu kalau nggak Allahumma Rabbana Rabbi itu. Allahumma wahai Allah, Rabbana wahai Tuhan kami, Rabbi wahai Tuhanku. Itu nyapa semua itu. Kita ini nyapanya kadang nggak serius. Allahumma lewat gitu aja. Giliran mintanya serius, utang lunas ya Allah, itu serius banget itu. Padahal harusnya kan nyapanya yang serius gitu. Makanya gini, ketika kita menyapa dengan serius Allah termasuk dalam sholat, yaitu itu sudah substansi doa sebenarnya. Satu. Yang kedua, jangan fokus pada permintaan, tapi fokus pada sapaan. Jangan sampai kita ini termasuk orang gini. Gak tahu nyopo njaluk tok. Enggak pernah nyapa, minta melulu gitu. Saya gitu. Kayaknya jadi malu gitu, Pak. Nah, makanya kata Nabi afdalu doa itu apa? Paling utama doa itu apa? Alhamdulillah kata Nabi. Iya, alhamdulillah. Saya itu kalau bingung mau minta apa itu, mau doa apa gitu, saya ulang-ulang alhamdulillah. Bahkan ini Anda boleh sepakat boleh tidak ya. Kalau saya itu gini kalau saya. Ini misalnya gini. Saya lagi butuh apa gitu. Sebelum saya bilang ya Allah hamba mohon ini, sebelum pakai kalimat itu saya gini dulu. Alhamdulillah ya Allah, selama ini telah kau buat hamba ini begini. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Saya syukur dulu yang ada itu. Alhamdulillah ya Allah. Cuman ini saya ada permohonan begini ya Allah gini. Tapi saya syukuri dulu. Contoh lah misalnya sakit lah ini. Terus berharap sehat kan? Itu enggak langsung minta sehat ya. Alhamdulillah Masya Allah ya Allah, terima kasih selama ini kau anugerah hamba sehat. Alhamdulillah Masya Allah, terima kasih selama ini hamba dalam keadaan baik. Alhamdulillah Masya Allah, terima kasih. Saya syukuri nikmat-nikmat itu. Terus lagi sakit nih ya Allah, tolong. Nah, itu mohon. Tapi sebelumnya kita syukuri dulu. Saya kira itu ya, disyukuri dulu. Wallah alam bisa. Ngoten aja. Nggih sami. Istilah itu apa ya, kita berdoa tapi kayak lagi ngobrol, tempatnya mau Munajat. Apa tuh? Munajat juga. Istilahnya yang munajat kayak apa sih? Saya pernah lihat. Jadi minta sama Allah kayak lagi ngobrol aja gitu mintanya. Apa namanya Bu? Saya lupa. Bukan munajat ya. Saya ada mulainya huruf S, siapa apa siapa. Jadi kita kayak minta doanya nggak kayak minta doa kayak lagi komunikasi kayak lagi ngobrol aja gitu. Oh. Apa ya? Apa sih lupa namanya? Itu apa? Nggih. Mulainya huruf S aja. Nggih. Saya lupa namanya. Nggih, monggo yang lain silakan kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua. 1 jam 37:51. Pesannya Bu. Soalnya tempatnya mau dipakai. Oh iya, sudah cukup ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah. Untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah seurusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu foto dulu yuk.